Hai teman-teman semuanya, ini ada resep bakso sapi ala aku. Jadi di sini bahan-bahannya ada tepung tapioka 200 gram, kemudian ada 1 kilogram daging sapi, kemudian ada garam dan juga kaldu jamur, ada bawang putih dan bawang merah goreng. Ini aku pakainya 6 siung ya teman-teman. Kemudian ada 2 putih telur nanti yang akan aku gunakan. Jadi di sini dagingnya udah aku haluskan ya. Jadi aku haluskan dulu sampai dia cukup halus, baru nanti ini aku akan campurkan dengan bahan-bahan yang lain, yaitu ada tepung tapioka, kemudian ada garam dan kaldu. Aku campurkan juga dengan bawang putih dan bawang merah. Ini aku akan blender dulu sampai dia itu halus ya teman-teman. Untuk putih telurnya nanti aku akan masukkan setelah proses penggilingan ini ya teman-teman. Oke, kita giling dulu. Karena semakin lama proses gilingnya itu akan semakin bagus ya, karena ini membuat hasil dari adonan baksonya itu semakin bagus kualitasnya. Nah ini aku pakai putih telurnya aja, aku campurkan ke dalam adonan yang tadi ya teman-teman. Lalu aku akan proses giling lagi. Proses ini aku lakukan semuanya sampai bahan-bahannya habis ya teman-teman. Aku ulangin sampai semuanya habis. Terus ini proses saat aku membuat bakso isinya. Jadi aku kasih minyak dulu nih telapak tanganku supaya lebih memudahkan. Oh ya, buat airnya teman-teman, caranya biasanya aku itu panasin dulu air sampai dia tuh mendidih. Habis mendidih aku matikan, baru habis itu aku masukkan adonan-adonan baksonya sampai semuanya aku rasa udah cukup. Jadi proses selanjutnya setelah pencetakan bakso di dalam panci yang sudah dididihkan tadi, aku akan nyalakan api dengan ukuran kecil cenderung sedang untuk proses pematangan keseluruhan dari bakso ya teman-teman. Jadi apinya di sini aku pakai nggak api yang besar, bener-bener api yang kecil cenderung sedang. Jadi supaya nanti hasilnya tetap kenyal. Nah ini bakso-bakso besarnya seperti inilah kira-kira, baru nanti boleh bisa diangkat ya. Nah ini ada sisa dari bakso besar, aku buat untuk membuat bakso kecil. Nah ini prosesnya udah aku buat dari tadi, cuman baru aku videokan beberapa prosesnya ya, jadi nggak dari awal. Karena panci besar yang tadi masih digunakan untuk merebus bakso besar tadi yang aku bikin yang kloter pertama, jadi ini aku udah panasin di panci kecil dulu ya. Seperti biasa kita panaskan airnya sampai mendidih, baru nanti kita matikan dan kita baru masukkan proses untuk pencetakan bakso. Nah ini karena udah jadi tapi belum mateng dan bakso yang besar udah mateng, jadi aku gunakan panci yang tadi untuk merebus bakso besar untuk merebus bakso kecil ini. Nah ini prosesnya dia udah matang, karena apa? Karena dia udah ini ya, baksonya itu udah naik ke atas gitu, mengapung ya. Ini tandanya baksonya udah matang. Terus ini yang aku videoin cuma hasil proses dari bakso kecil, karena bakso besarnya yang tadi aku udah angkatin semua. Nah ini tanda-tanda bakso udah matang tuh ya, ini mengapung ya teman-teman. Jadi udah matang semuanya. Jadi aku mau angkat semuanya supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam freezer ya teman-teman. Jadi bisa dibekukan buat sewaktu-waktu kalau pengen makan bakso. Ini buat kalian semuanya yang suka banget bakso tapi nggak mau beli dan pengen bikin sendiri. Ini aku bikinnya tanpa pakai merica ya, karena aku memang nggak bisa makan merica. Jadi nanti untuk ngakalinya buat yang orang rumah makan bakso pakai merica, bisa ditambahkan di mangkok mereka masing-masing. Ini aman juga buat anak-anak karena nggak pakai merica, jadi nggak pedes sama sekali gitu. Ini aku ambilin semua dulu baksonya sampai semuanya udah habis ya teman-teman. Nah tips buat kalian, air ini nggak usah dibuang, hanya perlu biasanya aku saring gitu, terus nanti aku tambahkan bawang putih, kemiri dan juga garam yang sudah dihaluskan dan ditumis. Terus sudah jadi deh kuah baksonya, tinggal dimasukkan lagi deh baksonya. Bisa ditambahkan tetelan kalau kalian punya, ataupun lemak ya, atau gajah gitu. Nah itu bisa. Ini juga bermanfaat banget nih air dari rebusan baksonya. Oke, aku ambil semuanya dulu teman-teman sampai baksonya habis di panci. Habis itu aku pindahkan ke piring supaya lebih mudah untuk mendinginkannya. Gini ya teman-teman. Oke,
Cantik banget kan hasilnya ya. Ini meskipun nggak pakai pengembang ataupun pengenyal ya, karena aku memang nggak bisa makan pengembang dan pengenyal, jadi aku bikinnya bener-bener hanya pakai bahan-bahan tanpa pengenyal ya. Kalau kalian khawatir gimana sih kenyalannya, santai aja, kenyal banget, evenly, nggak pakai pengembang ataupun pengenyal. Nah ini hasilnya bakso kecilnya. Nah ini bakso besar tadi yang ada isinya ya teman-teman, jadinya segini. Bahannya tadi 1 kilogram sapi ya, bisa diganti ayam sih teman-teman, optional aja. Ini aku kebetulan bikinnya pakai daging sapi. Nah ini hasilnya bagus banget kan. Ini udah cocok banget kalau buat keluarga kita, pas apalagi dingin-dingin ya kan. Selamat mencoba.